Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan Suara Banteng Semarang yang sore hari ini kebetulan mengangkat tema UMKM naik kelas, bertahan, berkembang, dan menang di era digital. Dengan subtema, bagaimanakah UMKM Kota Semarang menghadapi kenaikan biaya usaha, persaingan digital, dan perubahan perilaku konsumen. Dan sore hari ini kita sudah ada tamu yang luar biasa. Yang pertama dari Dinas Koperasi UMKM ada Ibu Margarita Mita Dewi Sopa SEMM, atau yang mewakili dalam kegiatan sore hari ini adalah Mas Muhammad Waluyo Jati atau biasa kita panggil Mas Jati. Tepuk tangan buat Mas Jati. Maturnuwun rawuhnya Mas. Mas Agus. Yang kedua ada UMKM dari Kota Semarang, contoh UMKM yang sudah berkembang dan yang sedang merintis. Yang pertama Mbak Sanas, Nadia Winarto, betul ya? Mbak Sanas yang kebetulan juga founder dan ownernya Roro Kenes Indonesia. Selamat datang, terima kasih. Satu lagi, anak muda yang hari ini sudah tidak asing di Kota Semarang. Ini ke depan kita juga berharap dari anak muda ini nanti menjadi leader teman-teman UMKM yang hari ini sedang berjuang. Ada Mbak Arneta, pemilik Gesek Godong atau ownernya Batik Puspalaras. Tepuk tangan juga untuk Mbak Arneta. Terima kasih Bapak Ibu atau Mbak Mas yang sore hari ini sudah rela menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di Suara Banteng Semarang, di mana kanal ini kita harapkan bisa memberikan edukasi kepada teman-teman pelaku UMKM di Kota Semarang. Juga harapan kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah Kota Semarang, dalam hal ini Ibu Wali Kota Semarang, Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti, yang kebetulan beliau adalah kader kita, kader terbaik PDI Perjuangan di Kota Semarang. Tepuk tangan. Oke, untuk memulai segmentasi yang pertama, ini saya kok pengen mendengarkan ini. Apa yang Mbak Sahnas hari ini hadapi terkait dengan peluang UMKM kita yang ada di Kota Semarang hari ini, dan bagaimana sih cara memulai sehingga UMKM itu bisa eksis, bisa melakukan kegiatan yang nantinya bisa berdampak terhadap ekonomi keluarga, mulai dari awal sampai bisa bertahan sedemikian panjang. Mbak Sanas, mohon bisa mendapatkan pencerahan dari panjenengan ini kami semua ini. Monggo Mbak. Ya, jadi sebenarnya gini nih. Terima kasih pertama. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sehat penuh berkah. Puji Tuhan untuk kita semuanya. Love dulu. Jadi begini, kalau untuk UMKM itu sebenarnya kita harus bangga dong jadi UMKM. Kenapa? Karena tanpa adanya UMKM, artinya ketahanan ekonomi Indonesia itu bisa menurun. Iya, betul sekali. Oleh karena itu di sini menjadi UMKM dituntut untuk kemudian yang satu tuh bahasa kerennya resilience. Yes. Resilience itu berarti artinya kuat. Ya. Nah, untuk menjadi resilience ataupun kuat, apakah yang harus dilakukan oleh UMKM? Mempunyai sebuah niat kuat untuk terus belajar. Kenapa? Karena kondisinya udah nggak sama kayak zaman Orba dulu, atau bahkan zaman reformasi. Inilah yang. Why? Kenapa? Karena begini nih Mas, aku nanti aja nggak apa-apa ya? Ya, santai aja. Ya, Kita kan cuma ngobrol ini. Ambilnya Mas aja ya Pak. Jadi gini nih, kita tuh sekarang kondisinya VUCA mulu. VUCA tuh VUCA. VUCA itu kan vulnerability, U-nya apa? Di Google aja deh, bahasanya agak susah. VUCA. VUCA. VUCA mulu dari sejak kapan? Dari zaman COVID sampai sekarang. Apalagi sekarang lagi ada perangnya Iran sama Amerika. Berarti kan harus mikir.
Bayangkan kemudian ketika di saat itu UKM-nya males, nggak mau belajar, gimana bisa survive? Nggak satu. Oke. Kenapa kok kemudian belajar ini menjadi penting? Karena rata-rata, ini kita bicara data ya, UMKM itu tuh umurnya tuh 35-an ke atas. Baru mulai muncul nih UMKM yang anak-anak muda, ya. dalam tanda kutip startup. 35-an ke atas. Ada yang bahkan umurnya 40-an ke atas. Ya. Selalu mereka bilangnya kayak begini. Aduh, saya tuh nggak tahu digital, Li. Terus ditanya, lah belajar dong. Aduh, gimana belajarnya? Wah, ini kok kayak gini nih kan berarti antara satu, malas, atau kemudian yang kedua, males lagi. Iya. Padahal dengan adanya VUCA, terutama gerbangnya itu adalah di COVID. Awal mulanya itu. Ya. Ketika acara COVID itu kan orang udah nggak mungkin jualannya tuh tradisional, iya, betul. Harus pakai digital. Artinya dengan kita melakukan digitalisasi itu kita bisa merambah market yang lebih gede lagi, mengkombinasi antara pasar tradisional yaitu offline dengan adanya online. Ya. Dan itu nggak cuma sekedar jualan loh, sampai ke tempatnya marketing, sampai ke branding yang kemudian itu akan mendorong selling atau penjualan meningkat. Nah, sekarang lagi perang nih, terus terang kondisinya kan agak berat ya Mbak. Iya. BBM naik, bahan baku naik, semua naik. Iya, Berarti pajak kan juga mungkin nanti akan naik ya. Bayangkan kemudian ketika kita gaptek digital, sementara untuk pameran pasti biayanya tambah tinggi. Pasti, ya. Paling enak jualannya pakai apa? Online. Ya. Pada kondisi VUCA atau dalam tanda kutip, dalam tanda miring bisa kita bilang itu chaos. Itu sebenarnya ada sebuah pola pattern yang kita bisa pelajari. Iya, polanya ada. Polanya ada. Ya. Caranya gimana? Berarti kan kita harus bisa belajar untuk mengatasi tersebut. Ya. Jadi tanda katanya di sini adalah tahan mental, yang kedua mau belajar. Oke, ini berbicara tentang belajar. Ini kan tadi sudah disampaikan Mbak Sanas bahwa usia di atas 35 tahun itu kadang hanya dengan cara-cara yang kolonial atau cara-cara yang kolot ya. Kalau itu usia saya itu kolot itu, tapi usianya anak-anak muda yang mau belajar seperti Mbak Arneta ini, saya juga pengen tahu ini. Bagaimana sih cara untuk kita memulai dulu lah sebelum pembelajarannya oke. Mbak Sanas tadi sudah mencoba menggali cara-cara pembelajarannya, tapi cara memulainya dengan modal berapa, harus mulai dari mana, itu Mbak Arneta saya minta tolong untuk bisa dielaborasi cara-cara yang bagaimana yang harus kami tempuh untuk pengusaha-pengusaha atau UMKM yang baru-baru kayak gini Mbak. Untuk generasi muda ya? Terutama generasi muda. Generasi aduh, jadi rasanya kayak aku rasanya jadi kayak mami-mami ya di sini ya. Kita berdua bukan hanya saya papi. Saya di atasnya. Mbak Arneta ini kami butuh apa ya? Bagaimana sih Mbak caranya Mbak kita memulainya itu Mbak biar bisa jalan. Oke, terima kasih Pak. J. Saya tuh ingat banget Pak mulai banget usaha. ya, harus Pak banget ya. Nah, nggak boleh Mas gitu nggak? Kakak gitu nggak boleh. Nggak apa-apa, Pak juga nggak apa-apa. Karena saya memang sudah bapak-bapak. Silakan Mbak Arneta. Iya, saya tuh dulu baru mulai usaha tuh teringat banget. Usia berapa kalau boleh tahu? Waktu itu masih kuliah malah. Berarti masih kuliah. Masih kuliah 19-an. itu ya. Nah, 20-an ya. Sekarang Ya. usianya 25. Oh, berarti saya 25. masih muda, Ya. masih inilah ya. Gen Z lah ya. Gen Z, betul. Ah. Di awal mulai usaha merintis itu dengan modal 15 juta waktu itu. Oh, udah punya uang 15 juta. Dan itu seragam, dapat orderan seragam Pak. Oh, Orderan dimulainya seragam ya. dulu saya promosi. Kebetulan kan punya dosen di univ ini, kenapa nggak saya promosiin aja? Saya punya project, saya punya keterampilan ini gitu. Universitas mana? Waktu itu di Unimus. Unimus. Oh iya, Unimus. Bu mau nggak bikin seragam dari project saya? Ingat banget dapat orderan 30 piece. 30 piece, wah lumayan ini. Proyek berapa itu? Iya, 30 piece terus dapat lagi dipromosiin. Pokoknya total itu 15 juta diputar terus.
memang di awal tuh berat Pak, berat sekali. Apalagi kalau seusia saya itu pengennya gaji bulanan. Itu kan kalau usaha kan kita nggak ada gaji, bahkan uangnya itu dibuat produksi terus untuk beli alat, untuk apa, untuk inventory gitu-gitu. Mental itu diuji banget. Pokoknya waktu itu inget banget tim saya tuh 5. Sudah ada tim itu waktu udah itu? ada waktu itu tim 5 ya, karena ya, kan ya. produksinya banyak dari teman-teman. Awal-awalnya doang semangat. Lama-lama gara-gara setelah dapat orderan itu kan sekali Ya. nggak dapat lagi, kita kan harus muter cara gimana produknya bisa kejual. Teman-teman nggak mau spend waktunya, tenaganya untuk cari itu. Akhirnya pada meretel semua. Dari 5 tadi ya? Iya, dari 5. Tinggal 2 orang. Tinggal dua Saya orang. sama sekarang suami saya. Hanya berdua. Iya, hanya berdua. Karena benar-benar itu kita kalau dibilang sakit berdarah-darah bener-bener Pak. Berapa Karena- tahun itu Mbak dilalui yang berdarah-darahnya? Mulai usaha itu di 2023. Sampai setelah 2023. Covid ya? Iya, setelah Covid saya. oh. Setelah Covid benar-benar kita anak perantauan. Habis itu gimana cara buka market di Kota Semarang. Iya. Terus habis itu gimana caranya kita jualan, kan basicnya saya kuliah kimia. Saya kimia. Iya. Kimia karena belajar batik, belajar apa, tahulah Iya. prosesnya, penggunaan Itu bahan bakunya penggunaan bahan itu ya. bakunya kan Iya. beberapa untuk pembukaan serat kain itu kan pakai tawas dan lain-lain. Lah, dari belajar dari situ, keterampilan membatik saya workshop. Habis itu diujilah mentalnya. Terus saya juga mau belajar. Itu yang tadi Mau di belajar. underline Mau oleh Mbak belajar saya Sahnas. Pak, saya nggak pantang menyerah istilahnya. Kalau misal orang lain bisa, saya lihat ketika saya pameran ketemu UMKM yang sudah settle, istilahnya udah senior gitu, pasti saya bisa di titik itu. Tapi butuh proses gitu. Apa sih? Saya bisa meniru. Mungkin di produk saya keterampilannya ada. Mungkin saya untuk manajemen saya butuh belajar. Komunikasi saya juga butuh belajar. Terus bangun trust customer itu juga saya butuh belajar kayak gitu. Utama itu. Iya, kalau untuk produksi saya pasti bisa. Bikin produk yang bagus bisa. Ini produknya ya Mbak? Oh iya, ini Cuma, contoh produknya iya, contoh juga produknya di ini bawah. ada gesek godong, mix saya batik, saya canting ininya. Ada berapa karyawan yang hari ini sudah ikut bekerja? Kalau sekarang alhamdulillah udah 7. 7 orang Dan mempekerjakan ya. divisi ada. Luar biasa. Membuka lapangan Ada, kerja. iya. Ada divisinya juga masing-masing. Ada batik sendiri, ekoprint sendiri, bisa sendiri. Keren. Yes. UKM Kota Semarang. Halo Mas Yati. Iya. Kita ini yang tugasnya agak berat ini. Luar biasa. Mengedukasi yang lain biar seperti Mbak Arneta semua ini nanti harus dengan cara apa ini Mas Yati? Minta tolong disampaikan juga produk-produk yang ini itu sampai di Dinkop atau Dinas Koperasi dan UMKM itu kita mau kemanakan sih sebenarnya? Mas Yati, Mas Agus, saya hormati Mbak Sahnas. Manggilnya Mbak Jai. Nah, Mbak Sahnas. Jangan bude lo, jangan bude. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang UMKM kita kan dasar dari PP nomor 7 tahun 2021 di mana penggolongan tentang mikro itu adalah asetnya kurang dari 1 miliar selain tanah dan bangunan. Omsetnya di bawah 2 miliar. Kita pakainya dasar itu. Kemudian pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini kita ada data sekitar 30.831 sampai dengan bulan Mei tahun 2026. Pelaku UMKM di Kota Semarang. Dengan sebegitu banyaknya, memang banyak kendala termasuk tadi yang Mbak Sana sampaikan pemanfaatan digitalisasi. Yes. Kemudian ada lagi tentang permodalan. Nah, dari sekian banyak kendala itu, kemudian Dinas Koperasi Usaha Mikro ini mempunyai program namanya 4P, Mas. Yep. 4P. Jadi mudah saja. Yang pertama itu pendampingan, kemudian pendidikan pelatihan, yang ketiga adalah permodalan dan keempat adalah pemasaran.
Saya izin menjelaskan satu-satu ini ya. Boleh, Biar sampai ke harus. sana. Ya, karena ini yang penting ini. Ini yang ditunggu oleh teman-teman Iya, tadi- UMKM ini. Iya. Pendampingan pelatihan ini, yang pertama adalah pendampingan. Pendampingan ini ada kegiatannya berupa tentang fasilitasi PRT, Oh iya. keamanan pangan. Penting itu. Kemudian yang kedua apa? Halal, sertifikasi halal. Oke. Kemudian kita ada fasilitasi hak kekayaan intelektual. Iya, hakim. Yang keempat ada termasuk packaging yang tadi Mbak Arneta sudah, Yeah. meskipun bentuknya sederhana sekali. Dan kita juga ada namanya klinik bisnis. Ini merupakan nomor WhatsApp yang bisa diakses oleh teman-teman pelaku usaha mikro. Yeah. Nah, ini kita berikan, pemerintah kota berikan kepada pelaku usaha mikro secara gratis, Mas. Di tahun 2026 ini kita untuk memfasilitasi halal ini ada sekitar nanti 200 pelaku usaha mikro. Kemarin pada bulan Mei sudah berjalan sekitar 100 pelaku usaha mikro yang kita dampingi untuk mendapatkan fasilitasi halal. Moga-moga saja lolos semuanya. Ya, Amin. cara mendaftarnya Mas. Dalam Cara mendaftarnya kalau teman-teman pendaftarnya ini nanti kita buka link Ya. di Instagram. Nanti teman-teman yang pasti harus berKTP Semarang. ya. Sudah punya NIB itu pasti. Mm-mm. Jadi teman-teman yang belum punya NIB ini kita dorong untuk mempunyai NIB. Ya. Karena NIB merupakan legalitas, ibaratnya satu pintu ini. Pintu Syaratnya Ya. hanya NIB saja. NIB ya, nanti kan produknya kita kurasi. Ya. Tidak mungkin non sewu produk yang non sewu misalnya ini donat di plastik di strapless masuk botol enggak. ya. Jadi kita kurasi bentuknya juga. Oke. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan pelatihan. Pendidikan pelatihan ini kegiatannya ada juga selain OVOP bahan village produk, kita ada pelatihan tentang batik, kemudian rajut, kemudian perca, olahan ketela dan macam-macam itu. Kita juga ada kewirausahaan berbasis sumber daya lokal. Ini yang kita menjaring teman-teman yang masih embrio-embrio ini. Yap. Kita ajari. Jadi teman-teman yang sekiranya dia belum bisa naik kelas, oke lah ketika saya punya keinginan untuk bisa punya bisnis UMKM, misalnya satu contoh, ini ada satu daerah dia punya ternak lele banyak. Kalau ternak lele cuma dipanen dijual di pinggir-pinggir jalan biasa. Bagaimana ini menjadi satu produk yang bagus? Akhirnya kita ajak mereka itu membuat suatu produk abon lele Ya. atau nugget lele. Kita proses itu. Kemudian kalau bandeng bandeng biasa yang bandeng presto itu cuma digoreng biasa kan biasa ya. Ya. Kemudian Itu jadi bandeng bagaimana presto. caranya kita ajari teman-teman itu bandeng presto agar bisa punya nilai ekonomis yang lebih bagus lagi. Dibalur pakai telur, kemudian digoreng. Rasanya enak. Seperti itu. Jadi ini kewirausahaan berbasis sumber daya. Kemudian yang ketiga adalah manajemen usaha mikro. Ini merupakan kita mendampingi teman-teman pelaku usaha mikro ini untuk punya basic pengelolaan keuangan secara baik. Ya. Karena banyak teman-teman pelaku usaha mikro ini yang modal usaha digabung dengan modal pribadi. Oh, Satu contoh, iya, saya iya, punya iya. usaha gorengan. Kemudian saya punya modal usaha 500.000. Ketika anak saya pengen sekolah, minta sanggup sambilkan dari modal usaha ini. Nah, ini yang harus Betul. kita pilah. Teman-teman harus bisa menjadi namanya pengelola keuangan dengan baik. Itu kami banget itu, Mas. Ya, makanya nanti Mas ya. Agus juga jadi mentor itu. Ya, ya, ya. Bagi teman Maksudnya UMKM. yang harus dipisah antara uang pribadi harian Ya. dengan usaha itu Ya. tadi Wajib. pelajaran Dari awal wajib kan usahanya. Wajib, Iya. harus Dari wajib. awal Oh, saya harus- sudah itu harus tahu, ya. Wajib. Harus tahu. Ya. Supaya bisa tahu benar-benar Iya, iya, kita iya. progres Iya. apa enggak. Kalaupun kita terpaksa harus pakai, Jadi baru kembali Balik lagi nggak bisa. utang berarti ya. Oh iya, iya, iya. Kalau iya, bisa iya. jangan dipakai. Oh, gitu. Modal usaha Utang sendiri. sebentar enggak boleh ya? Jangan kalau Oh, bisa. lah Ya memang Iya, itu. iya, iya, iya. Itu PR kita, Mas. Iya. Ya, pendidikan Kemudian bersama. yang Lanjut, Mas. ketiga Iya. itu adalah permodalan. Permodalan ini apakah penting? Ya penting, tetapi kita harus mempunyai kemampuan untuk mengukur pribadi kita sendiri. Kira-kira kita mampu nggak kita pinjam uang untuk mengangsur? Ya, Kan tidak ada yang namanya pinjaman tanpa angsuran. Kalau Yes. seperti itu nanti saya maju nomor 1 itu. ya, 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 ya. Begitu Mbak Sanas, Ya, Mbak Arneta ya. ya, ya. Kemudian P yang keempat adalah pemasaran. Ini pemasaran ini sudah kita lakukan sering ini dengan teman-teman, termasuk pemanfaatan digitalisasi. Kita ajari teman-teman untuk membuat semacam medsos, kemudian kita ajari motret, kemudian ditampilkan di Instagram mereka, kemudian membuat semacam kayak konten seperti itu. Dan kita juga sering bekerja sama dengan beberapa startup seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, TikTok itu juga sering. Iya, Dan kita betul. juga ada kegiatan kemitraan. Kemitraan yang sekarang ini kita dengan Hero Supermarket dan juga dengan Farmer Market. Yap. Dan ini kemarin Bu Kepala Dinas
mempunyai suatu program agar produknya UMKM ini yang khususnya kuliner ini, makan-makan kecil ini bisa masuk di PT KAI. Ya. Yang ini nanti insya Allah kita inisiasi, kita coba formulanya seperti apa, moga-moga saja nanti berhasil. Berarti dijualnya ke Penumpang kereta. penumpang Iya, ya Mas? dan kita dari Iya, rangkaian iya. 4P ini kita punya kegiatan unggulan namanya inkubasi UMKM. Ini pada tahun 2025 kita sudah lakukan 100 pelaku usaha mikro, 50 kuliner, 50 craft. Alhamdulillah sudah banyak tembus yang ke pasar dunia, Mas. Luar 14 biasa. orang. Iya, iya. Produknya memang ya sederhana. Apa itu Mas? Rengginang, Oh, ya. gambang goreng masuk ke Australia, kemudian cheese stick yang pedes itu, onde-onde ke Belanda, kemudian batik sampai ke Malaysia, ke Brunei. Terus kemarin ada lagi kayak kue jahe itu ya, itu ke Jeddah sampai 21 ton. Kue itu? Ya, kue jahe. Maksudnya yang tipis-tipis itu. Produk-produk makanan itu yang memang harus Dan, segera kita. kita juga kolaborasi dengan Dekran Nasda ini luar Iya. biasa sekali. Iya, ini terkait dengan Dekran Nasda ini, Mbak. Tantangan kita hari ini itu kan digitalisasi, Mbak Iya. Sanas. Maksudnya apa sih yang kurang dari teman-teman pelaku UMKM di Kota Semarang? Karena mohon maaf ya, Mbak, kita kan juga setiap hari itu hampir check out di TikTok atau di IG atau di marketplace yang lain. Kok selalu pengiriman dari Tangerang, dari bahkan dari Banten, Iya. mungkin yang terdekat Dari Jawa Barat semuanya. iya Jawa Barat semua. Dan Wonosobo itu hanya untuk persinggahan Persinggahan, sementara iya. terus Iya, ke Semarang. Semarang. Bagaimana Mbak cara kita untuk mengajak teman-teman UMKM itu biar bisa masuk ke marketplace dan laku. Nah. Jadi kita check out itu dari Semarang aja, ongkos kirimnya lebih murah gitu loh Mbak. Pripun Mbak Sanas? Jadi gini, kalau semisal kita ngomong ke marketplace, Ya. begitu kita bicara akan program digitalisasi, Iya. marketplace itu sebenarnya adalah strata paling tinggi. Yang pertama itu adalah yang harus dikuasai itu otomatis itu adalah meta. Kenapa kok meta? Meta ya. Meta Ya, bisnis. Karena begitu produk. kita ngomong meta bisnis itu Ya. ada WhatsApp bisnis, Yap. ada IG, ada Instagram Facebook. dan ya Facebook. Ini kan gratis ya Mas. Ya. Iya. Ini gratis loh. Baru kemudian kalau kita ngomong IG bisnis, baru kita pakai placement ads. Oke. Facebook Siap. kita pakai placement ads. Ya. Bisa nggak kebayang ketika yang awalnya ini aja mereka nggak ngelola, Iya. tahu-tahu mereka udah disuruh masuk ke marketplace. Iya, betul. Iya. Nah, Kesulitan. Iya, Jadi- masih jadi- jauh. Iya, iya, iya. kita harus melakukannya itu step by By step. step. Aduh kayak lagunya New Kid on the Block. Kan Ya, kelihatan umurnya loh ini. iya. Betul, Nah. Mbak. Berarti tetap harus bertahap Jadi ya. harus bertahap. Jadi harus Iya. bertahap. Mm. Harus satu-satu dulu. Nggak, apakah bisa loncat? Bisa, tapi fundamentalnya nggak kuat. Iya. Why? Kenapa? Karena begitu kita ngomong akan marketplace, di situ tuh udah kamu harus bisa belajar akan Iya. algoritma. Iya. Kita harus sudah bisa belajar akan budget ad, promonya dan lain-lain. Itu adalah sebuah entity atau entitas yang sangat berbeda dengan konsep dari Meta. Iya. Nah, Betul. kalau WA bisnis aja nggak punya, Iya. bales WA lama Ya. sampai 4 jam, Iya. ditelepon susah, Iya. bisa ngelola marketplace. Iya. Sepertinya Iya, susah. itu. Nah, itu dia. Hmm. Inilah makanya tadi yang saya bilang kalau belajar satu resilience, yang kedua belajar. Iya. Tanpa ada modal dua itu, udah nggak usah lah, mendingan di rumah aja nonton drakor, nggak usah Iya, usaha, iya. percuma. Karena Nah, juga ini. masuk ke tempatnya, nanti ke tempatnya Ah. dinas koperasi, habis itu ke Dekranasda atau kemana, Iya. nggak akan jadi. Iya. Dan kita juga buang-buang duit, ngapain Iya. mending nyari langsung ke kampus-kampus, dapetnya Iya, Armeta malah langsung. dong. Oh, iya, iya, iya. Betul, betul, Iya. betul. Jadi, Oke. harus step by step. Nah, baru dari situ mungkin kayak di inkubasi ya Pak, Iya. itu akan dibuatin program. Nanti akan ada checklistnya. Oh, gimana nih Instagramnya? Udah Iya. bunyi belum? Maksudnya udah bunyi itu udah terkelola Iya. dengan baik belum? Terus WhatsApp-nya bisnis udah on apa belum? Ya, itu Jangan kan. sampai kemudian Instagram isinya cuma foto pribadi Iya. atau kemudian Selfie. ngapain? Dicampur. Kita Iya. kan jualan produk. Mm. Terus apa lagi ya? Itu memang harus step by step. Dan kemudian yang kedua adalah literasi keuangan. Keuangan. Iya. Karena begitu kita Manajemen. bicara digital, di situ kita harus tahu berapa HPP, Iya. berapa harga eceran terendah, berapa harga eceran tertinggi. Iya. Karena begitu kita bicara akan marketplace, itu kan harga eceran tertinggi.
itu akan dikurangi dengan biaya marketplace-nya, biaya promonya dan lain-lain. Mas, ketika orang itu nggak bisa tahu dia tuh jualan harga pokok produksinya berapa, gimana dia bisa untung di tempatnya Iya, marketplace? betul. Nah, yang tadi Mas sebutin, kenapa kok di Jawa Barat dan lain-lain itu pabrik, Mas? Ya. Pabrik Rata-rata ya. tuh pabrik. Memang sudah Memang pabrikasi sudah ya berarti ya. aplikasi atau mereka paling tidak sudah mempunyai pegawai itu lebih dari 20. Artinya sudah tata kelolanya Oh, dengan udah baik. bagus Iya, ya. iya, iya. Perorangan masuk di marketplace, Home industry belum bisa. Indonesia sudah bisa, Sudah tapi asal tata kelolanya Ya, baik. Tetap Ya. tata Sudah kelola ada- kembali lagi benar. ke tata Ya. kelola. Sudah ada tim, tapi Ya. kalau masih perorangan, Mhm. bahasa Ya. bisnisnya Iya. aja enggak Remote ya. dilakukan, One man show itu gitu segala ya. macam, waduh. Itu yang kebanyakan seperti itu. Nah, Oke, oke. lakukanlah dulu step by stepnya ini, Ya. dan kemudian kayak Agneta, Mhm. rekrutmen ini kayak saya gini, Hmm. Net, nanti ada pelatihan TikTok Shop. Yep. Oke Mbak, siap. Dia udah datang sama siapa? Sama Timnya. Timnya ya. Dikasih materi, Iya, oh deh, Tim jalan. KPI-nya, Ya. Ya. targetmu seperti ini ya. Iya. Kita enak nih larinya Iya, Mas iya, Barbar. betul, Iya. betul, betul. Bayangkan kemudian kita datang, TikTok apa ya Mbak? Lihat lompatnya ya. TikTok Shop gimana Iya. ya Mbak? Mm-mm. Fotonya gimana ya? Wah, Ini Mas Jati. Ketinggalan. Ya, memang- inilah. Memang yang disampaikan Mbak Sana itu benar sekali Mas. Jadi pelaku usaha mikro itu kemarin saya tuh ada pelatihan. Kebetulan salah satu pesertanya itu sudah mempunyai hak kekayaan intelektual. Yap. Produknya batik lah, nggak menyebutkan. Bagus, sudah tembus kemana-mana. Cuma media sosialnya itu potretnya itu juga nggak bagus. Jadi motretnya miring. Ya. Jadi nggak apa ya, artistik nggak bagus gitu. Ketika dibuka gitu, aduh, kok produknya nggak seperti ini ya. Iya, Jadi iya, iya. kan harus menampilkan badannya kayak seperti apa toh. Asal motretnya motret seperti apa saja. Jadi dia hanya one man show saja. Nah, itu Iya. yang harus punya tim yang bisa mengelola dengan baik Iya. terkait dengan digitalisasi ini. Terkait dengan hal-hal yang harus mereka persiapkan. Saya itu juga sering mendengar bahwa dari Dinas Koperasi UMKM itu selalu mengadakan pelatihan-pelatihan, Iya. bahkan FGD, Iya. FGD di kelurahan kecamatan itu selalu aktif dilakukan oleh teman-teman dinas. Iya. Cuman Mas, kendalanya kami melihat setiap ada undangan yang dibagikan oleh kelurahan itu tidak tepat sasarannya, atau yang hadir peserta pelatihan maupun peserta FGD-nya itu kelurahan hanya mencari orang, yang penting ada orangnya. Karena mohon maaf, biasanya kan ada uang saku. Iya. Iya, ada uang saku, ada makan siang, ada Iya. snack yang diberikan. Nah, mohon Mas menjadi catatan teman-teman dinas Oke. koperasi dan UMKM bahwa 38.000 database yang tadi sudah kita miliki di dinas koperasi dan UMKM, harusnya pada saat pelatihan itu pun juga ke teman-teman Oke. yang kita sasar. Oke. Jadi Bu Lurah, Pak Iya. Lurah itu bisa memberikan undangan Iya. tersebut kepada orang-orang yang memang hari Iya. itu pada saat pelatihan apa, Iya. nggak cacing. Iya. Jadi orang yang memang benar-benar ada usahanya. Mungkin itu Mas Jati, masukan ya Iya. dari kami, karena kebetulan juga teman-teman itu selalu meresahkan itu, Iya. Mbak Sanas. Jadi ini yang diundang hanya itu aja orangnya. ada program Mas Iya. dari Bu Agustin ini breakthrough sih. Ya. Saya tuh kalau ngomong sama Bu Agustin tuh gini, waduh, Bu, Anda itu bener-bener leadership management, Iya. managerial leadership, Yap. karena Ibu tuh sukanya data, Iya, betul. verifikasi data, verifikasi. Karena Iya. memang sebenarnya kalau mau bikin sebuah decision making itu kan data Data. sama reasoningnya harus jelas Iya, ya. itu Nah, basicnya kan dari basicnya situ. dari Ya, situ. ya. Bu Agustin tuh membuat program kali ini bareng-bareng sama dinas yang lain ya Pak. Iya, Saya iya. izin ya Pak, Iya, cerita boleh, ya. iya. Namanya waras, Waras ekonomi. Waras Ya, ekonomi. waras ekonomi. Jadi Betul. pertanyain kok waras kenapa? Ya kan harus sehat, Sehat, jiwa dan iya. raga. Iya, ekonominya juga. Sehat, Iya. Kata betul, Ibu gitu. betul. Iya. Jadi di waras ekonomi itu nanti istilah basisnya tuh seperti kayak kita melakukan verifikasi data kembali, Mm-mm. sensus ulang, Oke, sensus siap. ulang, sensus ulang, dan kemudian ada sebuah kolaboratif secara intensif antar dinas Antar masing-masing. OPD. Iya, Kan dinas koperasi UMKM udah punya program bagus nih, iya. tapi kan kemudian harus Dinas perdagangannya seperti apa Iya. nih? Iya. dilempar Dinas bola ke tempatnya Perindustriannya perdagangan, seperti apa nih? dilempar bola ke tempatnya Iya, perindustrian ya kan ya. Iya, Nah, betul. terus dari situ kemudian bisa kelihatan, oh di sini udah ada pelatihan ini, udah ada pelatihan ini, udah ada pelatihan ini, jahitannya gimana, Iya. gimana. Nah, Iya. itu ada di waras, Waras ekonomi. Iya. Kapan itu, Mbak? Udah lagi di jalan ini, sudah berjalan bersama
dengan dinas perekonomian, Bagian dinas perekonomian. perdagangan, Hmm. termasuk dekranasnya juga dilibatkan. Oke, Nah. ini yang kita tunggu-tunggu. Ya. Mbak Sanas, Mbak Sana saya. Ayo, yang mana yo? kan aku lihatnya ke situ, ya ke sini, Nah, ya. Nak. Gimana? Mbak Sanas, Ya. ini kan kita tadi sudah mengelaborasi apapun yang menjadi ini ya, menjadi kekurangan kita hari ini dan ke depan kita harus seperti apa. Nah, Mbak Arneta ini sebagai pelaku yang hari ini sedang keluar dari zona berdarah. Ya. Oke, ya, betul, Mudah-mudahan, betul, amin, gitu kan ya. Iya, Pak. Ya, apa sih harapan yang Mbak Berdarah. Arneta butuhkan ini? Harapannya kepada pemerintah Kota Semarang terutama Iya. dan Dinas Koperasi UMKM pada khususnya. Ini teman-teman ini, Khususnya ya harapannya seperti apa sih? Lalu solusi apa yang diminta dari teman-teman ini? Monggo Mbak Arneta, Mbak Sanas terus. Kalau saya itu Pak, anak-anak muda Ya. yang memiliki usaha atau bisnis di Semarang Yep. itu dibuka peluangnya. Dengan cara apa? Ya dilibatkan lah. Ya. Karena di awal saya usaha itu susah banget Pak, pasti saya kalah sama yang senior-senior. Oke. Jadi curhat nih. Iya iya iya. Enggak apa-apa. Ini memang sesi curhat. Sekarang gara-gara Dekrana saya juga berterima kasih sama Bu Sanas. Iya. Semuanya dong. Iya, Jangan iya, kayak iya, doang. iya, iya. Semuanya dong. Pemkot Ngobrol Semarang. sama Bu Sanas kalau saya tuh mau berjuang loh Bu. Saya Iya. mau apapun ketika ada pembelajaran untuk keuangan atau tentang HAKI, legalitas Iya. semuanya. Saya mau ikut Iya. gitu. Saya mau belajar gitu. Akhirnya akhirnya saya digandeng. Terus saya diajarin untuk ikut pameran. Itu kan salah satu kepuasan sendiri ya, Oke. kalau anak muda ya bisa ingin juga settle di kota Berarti Semarang. dibuatkan, bisnisnya. Iya, untuk terbuka Ya gitu. kayak bazar Iya. gitu lah. Ini kalau Anak-anak muda. membicarakan tentang bazar, Mas Jati, kita itu juga sebenarnya ada yang sedikit mengganjal loh. J. Setiap bulan itu kecamatan mengadakan dulu yang namanya pelayanan akhir pekan. Oh, Yang sekarang namanya ada cooking class. Itu di situ teman-teman UMKM itu sangat dilibatkan. Mhm. Tapi hanya sebulan sekali, Mas. Tidak ada gerai yang setiap hari bisa kita kunjungi Oh. atau fasilitas yang bisa diberikan untuk teman-teman ini biar mereka juga bisa blow up apa yang Iya. mereka produksi hari ini. Iya. Ini apa Mbak yang menjadi kendala? Kenapa kok itu gak berjalan setiap bulan itu produk-produk itu ditampilkan di kecamatan, tapi tidak dalam posisi bisa benar-benar membantu teman-teman UMKM itu. Apa ya kendalanya apa Mbak Arneta kalau boleh tahu? Mungkin terlalu sempit ya Pak untuk Lokasinya? Iya. Stan untuk Iya, bazarnya. Iya, terlalu sempit. Mas, kurang catatan. promosi, Jadi kurang promosi di sosial media. Oke, Bahkan saya catat. juga mempelajari live ya sekarang Iya. ya Pak. Hmm. Saya tuh nyoba konsisten ya Iya. live. Hmm. Sekali live kok ada yang check out gitu. ada pasti. Ada yang bareng kan itu saya nggak tahu Nggak ya. harus sambil joget-joget. Oh, nggak harus ya ada Mengenalkan produknya. produk, Iya iya iya. live iya. sambil produksi gitu Iya, mengenalkan iya. semua bisa tersalurkan Pak. Mungkin kalau misal kita di era digitalisasi bikin story aja, Iya. bikin story, Mhm. tag gitu-gitu. Mungkin walaupun lokasinya tadi di kecamatan bisa tahu meluas. Tapi lebih Ini bagusnya, yang kurang berarti. Iya, iya masih bisa. iya Mungkin iya bisa iya. ada tambahan sedikitnya di sini. Mbak Sanas, monggo. Jadi ada tambahan sedikit di sini. Jadi begitu kita ngomong akan digitalisasi, agak teknis sedikit nggak apa-apa ya. Ya. Jadi Pripun, Mbak? begitu ngomong akan digitalisasi, itu kita bicara akan sebuah pembangunan ekosistem. Jadi Yap. kayak gini loh. Di RT RW itu kan ada Bu RT, sekretaris tuh, sekretaris, terus habis itu ada bendahara, ada PKK dan kemudian kita terlibat di dalam sebuah RT Yes. ekosistem. Nah, Sistem. digitalisasi pun juga ekosistem. Bukan kemudian dia berdiri sendiri-sendiri, enggak. Iya. Saya di sini akan mengatakan bahwa kalau pemerintah Kota Semarang itu istilahnya harus ngayai ya Mas bahasa Jawanya bahasa Indonesia ngayai apa sih ya? Ya. Ngayai deh. Ya, pokoknya ngayai lah. ngayai. Wis paling Ngayai gampang. 24 jam, Hmm. 30 hari, 365 hari, 30.000. In this economy gitu loh. In this Aduh. economy gitu loh. Saya tadi udah Aduh. ngobrol sama Mas Jati Berat. Nah, berat.
artinya ini kembali lagi, tapi kan pasti di sebuah ketidaksinkronan VUCA ada sebuah peluang. Disinilah yang namanya ekosistem digital itu bergerak. Bayangkan ketika semua sudah punya WhatsApp bisnis, udah punya Instagramnya aktif, Facebooknya aktif, di sebuah kecamatan A pamerannya diikuti oleh 50 UMKM yang metanya IG, Facebook, WA aktif semua. Dan kemudian digoreng dari 2 minggu 50 posting tiap hari, ada yang live, ada yang macam-macam. Engagementnya berapa guys? Gak perlu pakai dinas koperasi guys. Ya, betul. Bisakah itu kita lakukan? Harus bisa. Bayangin, ini simple. Mama pakai daster, live sambil goreng telur, sambil gendong anak juga, ada saya tunjukkan bandeng A, resepnya ini, produk dari kelurahan kita loh. Nah, terus habis itu ya itu sehari 50 postingan, engagement, FYP langsung, FYP. Aduh lah ini. Perlu Mas Jati cuma gini, aduh kok aku kalah set. Iya bisa jadi karena kalau seperti itu dinas tinggal kurangnya apa sedikit. Oke. Tapi kalau semisal semuanya dikasihkan ke dinas, gila nggak ini bisa. dia. 30 nggak mampu. Iya. Maaf ya Mas, rambutmu lama-lama habis Mas. Ya ini udah mulai habis. Iya. Itu nggak cuma habis, putih semua. Makanya itu. Pusing soalnya. Mbak Arneta, melihat situasi kondisi ekonomi hari ini dengan HPP yang harus kita hitung itu tadi pasti ada peningkatan. Lalu juga mohon maaf, bahan baku itu hari ini kan juga kita juga harus berhitung kembali kan. Kalau harus memulai, apakah mampu Mbak kita memulai dari awal? Atau sudah tidak ada peluang lagi untuk kita memulai usaha ini dengan kondisi yang seperti ini Mbak? Masih bisa sih Pak. Masih bisa. Ada peluang? Ada peluang. Sebenarnya kalau bicara tengang bisnis, HPP dan lain-lain, kalau hitungannya benar, kita bisa mengukur, diukur. RAB-nya lah ya. Iya, diukur. Jadi kalau misal saya di usaha saya itu biaya kain, produksi beli di supplier harga segini, saya pasti ada jangka waktu ke depan pasti naik. Saya agak naik, langsung saya kasih harga naik di situ. Tapi karena masih bisa diterima itu oleh konsumen. Masih bisa. Saya maksudnya itu bukan harganya dinaik, HPP-nya di awal itu saya sudah kasih naik. Oh, udah di spare. Dengan nilai inflasi yang persentase margin itu kan saya juga hitung. Iya, karena kan ada karyawan yang harus operasional. Udah di HPP ya. Karyawan dan lain-lain, karyawan, produksi, bahan, terus ketika saya ini udah mulai untuk digital marketing, beberapa akun itu internet dan lain-lain itu saya masukin. Untuk marginnya itu persentase, saya pasti juga menghitung. Kira-kira kalau misal di angka segini bisa ya, masih bisa ternyata. Berarti kalaupun Mbak Arneta melakukan kegiatan masih aman. Ya, masih aman. Dan kalaupun dilakukan dari awal, itu hari ini tidak akan melakukan hal yang berbeda, tetap akan melaksanakan kegiatan yang sama. Masih, karena untuk grafik naiknya gak terlalu signifikan sih Pak. Kalau beda lagi kalau misal harganya udah benar-benar 100% naik. Lah itu janganlah ya. Itu pasti naik harganya saya Pak. Jangan. Saya ada persentase maksimal saya ketika baru naik. Ini adalah salah satu bukti contoh UMKM Kota Semarang yang mau belajar literasi keuangan. Itu bisa yang kan? terpenting. Tadi menyambung dikit yang digital ya Mas. Tadi gini, yang 50 tadi kok 50 bisa jadi FYP gimana? Tagar. Tagar jadi 50 hashtag. Misal kelurahan mana ya? Kelurahan sini mana kelurahannya? Kelurahan Gisik Drono. Kelurahan Gisik Drono. Terus setiap hari tagar kelurahan Gisik Drono gitu terus. Datang di ini. Itu kan berarti bayangkan 50 serentak naik terus sehari 3 kali.
algoritmanya bisa ke mana-mana Iya. itu. Oke, itu ya Mbak ya. Kuncinya Iya, cuma betul. ekosistem kan, ekosistem kan. Inilah yang harus kita bangun hari ini. Nah, dan kemudian Ekosistem. Mbak Arneta itu untuk belajar literasi keuangan kemarin bersama dengan pemerintah Kota Semarang di Kranasda dan lain-lain. Pakai aplikasi, saya boleh ngomong ya, aplikasinya gratis punya pemerintah. Apa itu Mbak? Namanya si Apik. Si Apik. Apik itu punyanya BI Bank Indonesia. Oh, Bisa di-download guys. gratis. Gratis guys. Ceritakan dia pernah juara pertama. Luar biasa. Mbak, ayo Ayo ceritakan kasih ya. bagian kasih saya. kami pelajarannya Mbak. Ayo Mbak. Oke. Di aplikasi si Apik itu gara-gara saking mudahnya ya. Mudahnya kita di mana aja, kapan aja, yang penting punya kuota aja. Oh. Bisa kita input pemasukan kita tiap hari. Bahkan inventory kita bisa dihitung dari pemasukan, modal, Yep. inventory. Kalau saya kan baju, kain, pewarna dan lain-lain. Itu kita nggak ada. harus beli aplikasi apapun ya? Nggak perlu. Oh, Bahkan iya, kita bisa tahu laba rugi Iya. kita, Ha-ha. neraca keuangan kita, Return of balance equity-nya, return of asetnya sudah berapa? Oh iya iya betul iya. bisa. iya. Jadi Tinggal memasukkan omset, HPP, lalu juga Iya. penjualan. Iya. penjualan betul. Iya, itu di situ. Dan bisa masuk di semuanya. Misal omset dari pameran, Yap. omset dari hotel. Oh bisa juga. Bisa. Bisa kita nggak Days kalkulasi. of inventory-nya kita juga bisa masuk ke situ. bisa. Days of iya iya iya. 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 Ini malah saya jadi belajar ini. Keren Mas. Jadi itu program itu kebetulan di Kranasda buat kan Mas Mbak. 3 hmm. bulan inkubator keuangan. Hmm. 100 UMKM. Yep. Dan kemudian kita mendapatkan local champion yang benar-benar mereka bahkan kita bisa ngomong sampai return on investment berapa, Iya. ROI, Equity. Iya. ROI-nya berapa. Dari situ kan akhirnya enak. Iya. Begitu kita ajak lari, yuk ketemu sama TikTok, yuk ketemu sama marketplace. Iya bisa. Setuju. Udah jadi. Setuju. Masih aman. Dan, Ya. dan pas waktu mengikuti inkubator jangan salah ya, karena semuanya harus tanda tangan Iya. fakta integritas. Harus komitmen. Iya, Dan harus komitmen. komitmen 3 Betul. bulan ikut terus. Iya. Mas Jati, sepertinya kita sudah mengelaborasi apapun yang teman-teman ini butuhkan. Jadi kami juga berharap dari dinas juga ada terobosan-terobosan yang sekiranya teman-teman ini kelupaan. Karena kadang itu kalau sudah asik ini Mas, dengan cara yang sama itu mereka akan lakukan tanpa melihat perkembangan ke depan. Iya. Nah, saya minta tolong, apa tools yang dipersiapkan ini oleh teman-teman dari Dinas Koperasi UMKM untuk Iya. bisa membackup teman-teman Iya. UMKM ini bila mana? Ini kita nggak tahu ya, ke depan rupiahnya akan jadi berapa. Iya. Lalu peningkatan harga bahan baku produksinya mau ini sejauh berapa mana? persen? Ini kan kita nggak Iya. berpikir sampai ke arah sana. Karena Mbak Arneta ini hari ini masih bisa beli bahan dengan harga sekian, dijual sekian, masih ada untung. Itu aja yang dilakukan. Masih. Iya, tapi ke depan tantangan apa sih Mas yang harus kita persiapkan Iya. untuk bisa tetap eksis Iya. di dunia usaha UMKM ini Iya, Mas? matur suwun Mas Iya. Agus. Jadi di tahun 2026 ini kita nanti juga akan melaksanakan kegiatan kembali yang namanya inkubasi UMKM. Inkubasi Dimana nanti ini, UMKM. termasuk tadi Mbak Sanas ngentikan, Mbak Arneta ngentikan nanti dan digitalisasi, Yap. kemudian literasi pengelolaan keuangan, kemudian caranya mereka menampilkan produknya, pemasarannya sehingga nanti bisa menjadi tuan rumah di Kota Semarang dan bisa lagi tembus ke pasar dunia melebihi dari yang pada tahun Go 2020. internasional. Seperti itu. Alhamdulillah kalau Amin. sudah mempersiapkan ya. Amin, amin, Iya, amin, amin. berarti kita sudah di penghujung acara teman-teman. Biarpun kalau kita terus elaborasi hal-hal ini, pastinya nggak akan cukup waktu, mungkin setengah hari. Kita butuh waktunya nanti. Tapi untuk teman-teman yang membutuhkan tadi Mas Jati, Mbak Sana sudah menyinggung sedikit inkubasi Ya. produk, Mas. Iya. Kita harus kemana itu? Kalau Oh, pengen didampingi, adakah pendampingan Ada, untuk ada. teman-teman UMKM Ada. yang belum tahu jalannya seperti itu? ada. Kita harus kemana itu? Nanti follow IG Pemkot Kota Semarang. Ayo. Hanya cukup Pemkot Yang- atau masuk ke
yang lebih ikut IG-nya pemerintah Kota Iya. Semarang, ikut IG-nya Dinas Dinas Koperasi Dinas Kota Koperasi dan Semarang, UMKM, terus ikut IG-nya Perindustrian. Dekranasda Kota Semarang, Dekranasda Kota Semarang. ikut IG-nya Perindustrian Kota Perdagangan. Semarang, Oke. ikut IG-nya Perdagangan Kota Semarang, karena H-7 sebelum closing dari sebuah deadline itu pasti di-upload di IG IG. masing-masing OPD. Pasti Pak. Pasti Pasti ya. Saya udah Ikutin follow itu semua. aja ya? Setiap postingan saya pasti lihat, pasti kok. Oke, Ada ya, linknya. ya. Ya. Nanti Oke. mohon teman-teman bisa dicantumkan tadi alamat-alamatnya IG, yang ya. OPD kita butuhkan untuk teman-teman UMKM. Oleh Kota Ya. Semarang. Jangan IG-nya jangan yang gosip dong. Hmm. Ini Jangan kita yang lihat dia dari menjual. sana. Iya dong, jangan yang hoak dong. Kan Harus UMKM. hari gini and in this economy gitu loh. Iya, ini banyak sekali hal baru yang kita dapatkan sore hari ini dan alhamdulillah kita bisa menghadirkan pakar-pakarnya di Kota Semarang dan ini sudah mentok semua. Kalau mau ketemu ya beliau-beliau inilah kalau kita mau belajar benar-benar ya. Dan penutup dari kami, UMKM bukan sekedar usaha kecil. Di balik setiap warung, kedai, bengkel, dan toko rumahan ada keluarga yang menggantungkan harapan dan masa depannya. Semoga diskusi hari ini memberi inspirasi dan solusi bagi pelaku usaha di Kota Semarang. Dan bila mana teman-teman membutuhkan pendampingan, advice, ataupun apapun yang dibutuhkan teman-teman pada saat ada keluhan atau kendala dalam berusaha, ini teman-teman ini yang sudah. Nanti saya minta tolong juga dicantumkan alamat IG-nya, akun-akunnya, ya. Nanti biar kita juga bisa belajar bersama-sama. Dan sore hari ini kami berharap apapun yang dibutuhkan oleh teman-teman pelaku UMKM di Kota Semarang ini, kita ke depan akan menjadi lebih baik lagi, lebih solid lagi, dan pemerintah Kota Semarang dalam hal ini bisa lebih memberikan fasilitas kepada teman-teman UMKM. Sekali lagi saya matur suwun sangat atas rawuhnya Mbak Arneta, Mbak Sanas, Ya. Mas Jati. Terima kasih sekali. Salam dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang yang Ya. hari ini insya Allah akan perjalanan pulang dari Arab Saudi karena beliau Insya Allah, mabrur. iya mabrur alhamdulillah. Amin. Besok mungkin sudah bisa bergabung dengan kita bersama dan hari Minggu kita mulai berkegiatan di Semarang Utara, sama kita mengumpulkan teman-teman UMKM dalam bulan Bung Karno di kecamatan Mbak, di kantor kecamatan ya. Dan sekali lagi Suara Banteng Semarang ini kita harapkan bisa menjadi kanal untuk teman-teman yang membutuhkan fasilitas dari pemerintah Kota Semarang. Kebetulan wali kota dan wakil wali kota adalah kader PDI Perjuangan, sehingga Suara Banteng Semarang inilah yang nantinya akan kita persembahkan kepada beliau berdua untuk mendengarkan apapun yang menjadi keluhan masyarakat Kota Semarang. Saya Agus Wiarto, sampai jumpa di Suara Banteng Semarang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diminum. Ini nek kok jati aku